Untuk jurusan, untuk siswi lulusan SMP dan MTS jangan lupa bergabung bersama keluarga besar SMK Nurul Taqwa. Karena apa? Di SMK Nurul Taqwa prestasi kalian akan kami dampingi dengan baik. Ketika kalian sekolah di SMK Nurul Taqwa, dijamin kalian akan mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Mulai fasilitas dari kelengkapan belajar, fasilitas gurunya, fasilitas ruangannya yang semuanya sudah ber-AC. Dan untuk harganya pun SMK Nurul Taqwa meskipun dengan biaya yang sangat murah, tapi SMK-nya tidak murahan. Silakan kalian cek sudah di SMK-SMK lain. SMK Nurul Taqwa itu adalah SMK dengan biaya yang paling murah dengan fasilitas yang sangat mewah. Itu tadi. Dan tidak hanya kuantitas tetapi kualitas. Tapi kualitas, ya. Kita utamakan kualitas ya. Ya, jangan lupa kalian kami tunggu di SMK Nurul Taqwa. Oke. Apalagi sudah ada teaching factory-nya guys. Ya. Jadi ada perusahaan di depan. Kalian coba ke sini untuk yang SMP SMPS, ajak orang tuanya ke depan tanya-tanya. Di situ ada toko komputer, bengkel otomotif dan bank mini. Ya. Bank mini itu adalah produk dari kepala sekolah yang nanti insya Allah kita undang kalau beliau ada waktu ya. Namanya Bapak Nasir. Gini, Anda kan sebagai juga ngajar juga kan? Ya, saya wirausahaan. Wirausahaan untuk bisnis. Ya. Ya bisnis kan? Ya. Itu yang Anda tekankan ke siswa itu apa sih? Nah, bidang bisnis. Kalau saya mengajar wirausahaan kepada peserta didik saya, itu saya tekankan kalian itu jangan pernah namanya putus asa mencari celah peluang untuk berwirausaha. Ya, itu yang Gitu. benar. Karena apa? Kalau kita berwirausaha atau usaha sendiri, otomatis kita itu tidak akan menjadi pegawai. Setinggi apapun jabatannya pegawai, itu adalah seorang babu mindsetnya. Mindset saya kepada peserta didik saya itu, kalian kalau sudah menerima pelajaran kewirausahaan, jangan lupa kalian itu harus berwirausaha. Pak, saya tidak punya modal. Banyak Pak Sony yang bilang kayak gitu Pak Sony. Pak, saya tidak punya modal, gimana itu? Nah, saya beri tekanan bahwa ketika kalian tidak punya modal, kalian bisa bekerja dulu. Hasil kerja kalian tabung, ilmunya saat kalian bekerja itu kalian ambil, setelah itu kalian terapkan sendiri, kalian bisa membuka usaha sendiri. Itu Pak Sony. Karena apa? Saya kepingin lulusan SMK Nurul Taqwa itu malah bisa punya usaha sendiri Pak Sony. Jangan bekerja sebenarnya. Punya usaha sendiri yang dimana bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Emang begitu. Jadi apa namanya, kalau kita menjadi pekerja atau karyawan terutama ya, kalau misalkan gaji 5 juta naik cuma 7 juta, 8 juta, kita sampai meninggal pun ya segitu-gitu. Iya, statusnya karyawan Mas Sony. Tetap karyawan dan segitu-gitu. Karena kita hidup itu tidak semulus itu, karena kan semulus apa Mas Sony? Semulus apa itu? Semulus paham. Ya, semulus paham Manohara. Jadi ini sambilan Bapak Ibu sambil bercanda kita ya. Jadi kadang kita itu ada salah satu keluarga yang sakit dan gitu kan ya. Ada lagi kebutuhan yang urgent ya, isi dental. Ya sehingga uang 8 juta itu tadi nggak bisa ditabung tetapi malah habis kan gitu. Karena gini, saya pribadi punya prinsip uang itu kalau nggak kita habiskan bakal dihabiskan orang lain itu. Jadi uang itu akan habis jika kita itu ada dana urgent, sakit dan lain sebagainya. Makanya uang bukan segala-galanya, penghasilan bukan segala-galanya, tetapi wirausaha lah yang akan memfasilitasi kita untuk terjadinya urgent tadi itu, sebenarnya seperti itu. Makanya Pak Ajis ini guru yang sangat baik, sangat bagus untuk mendidik siswa kewirausahaan, terutama kewirausahaan daripada karyawan gitu kan. Ya, kalau saya mindset pola pikir peserta didik saya itu, kalian itu jangan pernah punya mindset pegawai. Punyalah mindset jadi pengusaha. Karena apa? Namanya pegawai setinggi apapun jabatannya,
jadi manajer, itu tetap Pak Sony itu masih diatur oleh orang lain. Oke. Itu. Tapi kalau jadi pengusaha Pak Sony, sekecil apapun usaha kamu adalah seorang bos. Kayak gitu. Itu. Oke. Banyak peserta yang tanya sama saya Pak Sony, Pak Ajis itu kalau menjelaskan seakan-akan kayak pengusaha besar. Apa Pak Ajis punya usaha di rumah? Itu Pak Sony, saya kena serangan balik kepada siswa saya Pak Sony. Oh iya, pernah ada pertanyaan seperti itu. Pernah sekali. Berarti siswa itu cerdas aja. Iya. Tanya sama Ya, saya, akhirnya saya bilang gini. Nah, di sini ada seorang guru sekaligus seorang pengusaha. Pak Ajis di rumah juga punya usaha. Usahanya Pak Ajis itu bukan hanya dalam artian menjadi seorang guru, tidak. Kalau Pak Ajis pengusaha, itu usahanya adalah di bidang percetakan. Ya, percetakan, terus di bidang pertanian. Nah, meskipun Pak Ajis guru, Pak Ajis juga punya usaha percetakan dan pertanian. Kalau pertanian, saya di rumah itu nanam cabai Pak Sony. Tapi yang menjalankan orang lain. Saya sebagai seorang pemodal, seorang pebisnis, memberikan modal dan lahan. Yang mengolah orang lain. Itu anak-anak bukannya guru itu untuk anak-anakku, adik-adikku SMK Nurul Taqwa, bukannya guru itu atau Bapak Ajis terutama itu tidak punya penghasilan lain, tetapi kenapa diajarkan ke kalian? Karena kalian supaya bisa ada mindset tidak karyawan, yang pertama. Yang kedua, Anda menjadi bos meskipun itu bos kecil sementara 1 tahun 2 tahun bos kecil. Supaya apa? Supaya kedepannya itu menjadi bos besar, tidak hanya jadi karyawan aja. Kalau bos kecil, contoh gini, kalau menurut saya Pak Ajis ini ya, yang saya tangkap dari materinya Pak Ajis, oke lah, kita jadi karyawan 10 tahun gaji cuma 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi kalau seandainya kita berwirausaha, ya kan, kita mungkin 1 tahun pertama gajinya cuma dapat penghasilan 1 juta 500 ribu, enggak apa-apa. Mungkin 2 tahun nambah 2 juta, semakin banyak pelanggan kan gitu ya. Semakin banyak pelanggan, bahkan kalau sudah 5 tahun atau 10 tahun gaji kita sudah banyak dan karyawan kita juga bertambah kan gitu ya. Enggak sintak, intinya kekayaan kita itu enggak sintak kan gitu kan ya. Soalnya gini Mas ini, kalau jadi pegawai, contohnya sudah contohnya gaji guru itu berapa? Yang PNS ibaratkan tertinggi 6 juta. Ya, 6 juta. Kalau lu pengen punya mobil mewah atau jangan mobil mewah, sudah pengen rumah bagus, itu butuh waktu nabung berapa puluh tahun, banyak tahun kan? Iya, benar. Memang kalau jadi seorang pegawai itu resikonya kecil. Kalau di ilmu kewirausahaan dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi mau naik itu tidak bisa. Itu kalangan menengah ke bawah. Karena apa? Resikonya paling besar seorang pegawai itu PHK. Nah, kan ada resiko seperti itu. Iya, resikonya PHK. Kalau sudah di PHK bingung. Tapi kalau seorang pengusaha, resikonya itu bakal lebih besar. Apa? Bangkrut, kehilangan modal besar, bisa kehilangan segalanya. Kalau dia tidak bisa menganalisis usahanya. Tapi ketika dia sudah bangkrut, dia kapok, otomatis semuanya itu hilang, tidak akan bisa kembali. Tapi kalau seorang pengusaha, ketika dia mengalami kegagalan, kebangkrutan, tapi dia itu bisa menganalisis kegagalannya tersebut dan mempunyai jiwa bisnis yang tinggi, terus motivasi yang tinggi, tidak pernah putus asa, saya yakin itu akan menjadi pengusaha yang sangat hebat. Karena apa? Contohnya saja, kalau kalian tahu, Khairul Tanjung, orang terkaya nomor 3 se-Indonesia. Beliau dulu adalah seorang mahasiswa UI yang pengen jadi dokter gigi. Akan tetapi karena jiwa bisnisnya itu meronta-ronta, akhirnya apa sekarang? Menjadi seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Itu tadi, kayak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga kayak gitu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, semuanya jadi pengusaha misalnya. Karena apa? Kalau negara pengen maju, minimal penduduknya itu 7% itu harus jadi pengusaha. Gitu. Karena membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Memang benar yang dikatakan sama Pak Ajis. Terus tadi ada yang katanya nggak punya modal. Sekarang gini aja, modalnya manusia itu adalah otak. Kalau menurut saya yang terima untuk materinya Pak Ajis ini adalah otak. Gimana caranya kita berinvestasi materi pelajaran, entah itu matematika, fisika, ke jurusan, terutama ke jurusan itu
mulai dari SMA kita habiskan waktu 3 tahun ya, 3 Iya. tahun ya, kelas 10, 11, 12. Kita investasikan adik-adikku dan anak-anakku, kita investasikan untuk belajar dan belajar, jangan putus asa. Setelah lulus sekolah, kalau tidak punya modal, berarti kita ambil langkah kedua, katanya Bapak Ajis tadi. Kita jadi karyawan dulu 1, 2, 3 tahun. Ya, ilmunya diambil, Kita dapat ambil modal. ilmunya. Nah, Ya. kita ambil ilmunya sambil dapat modal. Toh kalian pulang makan, ada orang tua, gaji tabung semuanya, selesai masalah. 2 tahun, 3 tahun, ada modal, buka. buka usaha. Nah, tidak hanya ilmunya dari perusahaan, tetapi bagaimana caranya perusahaan itu membranding perusahaannya. Misal si perusahaan A, kita ikut perusahaan A. Kita gimana sih si A itu membranding, gaya bicara bosnya, gaya bicara marketing bosnya, kita kuras semua. Kita Iya. rampok mereka semua, ilmu-ilmunya mereka baru kita buka. Iya. Plus ada modal. Modal. Karena apa? Kita masih siswa dan makan masih ikut orang tua selama 3 tahun. Itu cocok sekali. Bisa lah inspirasi. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, siswa-siswi SMK Nur Taqwa akan dididik semaksimal mungkin lah untuk kedepannya menjadi siswa yang sangat prestasi, sukses dan lain-lain lah intinya kedepannya seperti Ya. itu. Selain gini Mas Doni, selain anak-anak yang sekolah di SMK Nur Taqwa mendapatkan ilmu keterampilan, terus kecerdasan, juga didukung oleh ilmu keagamaan. Oke, Nah. harapannya Bapak Ajis ke depan bagaimana, Bapak Ajis? Harapan saya ke depannya untuk podcast TKJ Center ini bisa menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan banyak followersnya Amin. yang sehingganya bisa mengundang hadirkan tokoh-tokoh besar yang ada di Banyuwangi, Amin. bahkan yang ada di ibu kota Jakarta. Amin. Itu, pinginnya itu sih harapannya. Karena apa? Saya yakin podcast TKJ Center ini akan menjadi podcast yang sangat besar nantinya. Amin. Betul. Terima kasih, Bapak Ajis. Saya kepingin melihat podcast TKJ Center SMK Nur Taqwa itu menjadi podcast yang paling digandrungi masyarakat dan ditonton masyarakat, sehingga menjadi pembelajaran yang bagus juga untuk masyarakat, Mas Wani. Ya, tidak hanya mengedukasi siswa tapi semua Masyarakat itu tadi. Oke, terima kasih Bapak Ajis. Hanya ini durasi juga sudah hampir 1 jam, jadi ada kenang-kenangan dari kami Bapak Ajis. Ya, Kenang-kenangan yaitu berupa siluet. Mohon maaf hanya bisa tim TKJ hanya bisa mengasih ini Pak Ajis. Ini hadiah dari kami podcast TKJ Bapak Ajis. oh ya, terima kasih banget. Wah, foto saya ganteng banget ya. Langsung jadi Bapaknya ini, Terima langsung foto kasih langsung Mas jadi. Wani. Ini kenang-kenangan yang begitu berharga buat saya ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk podcast TKJ Center atas undangannya dan ini Hadiah. oleh-olehnya, hadiahnya. Terima kasih. Ini satu lagi hadiah Teva, karena kemarin baru launching, baru 1 bulan ini kan Ya. launching Teva. Ini ada Teva, tolong kalau memang ditaruh di baju mungkin. Oh iya, terima Baju kasih. kedinasan. Nanti ini saya pasang di baju saya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, untuk podcast TKJ Center semoga menjadi podcast pilihan utama siswa-siswi seluruh Banyuwangi, khususnya SMK Nur Taqwa, dan menjadi podcast paling baik di antara podcast yang ada. Terima kasih. Oke, itu saja. Nanti kalau misalkan tekan follow, subscribe, tapi nggak di-subscribe juga nggak apa-apa, kita nggak butuh subscribe juga. Tapi yang pasti tonton terus podcast kita, terus kasih komen kalau seandainya mau, oh Pak Ajis tuh diundang lagi dong, misalkan. Ya. Mau kan? Kalau misalkan seperti itu, kalau ada yang minat. Bisa. Oke, gitu ya. Tetap bersama kami di podcast TKJ Center. Terima kasih. Bye.